Sirkuit Ratona Motorsport aset daerah milik Pemkot Palopo resmi dikelola oleh pihak ketiga tahun ini. Diketahui langkah ini bukan hal baru, mengingat sejak diresmikan oleh Haji Muhammad Judas Amir yang saat itu menjabat sebagai wali kota Palopo, semua event yang digelar di sirkuit ini memang menggunakan sistem sewa. Yang membedakan saat ini adalah pengelolaan yang dilakukan secara mandiri oleh pemenang lelang, Chandra Hermawan, seorang pengusaha asal Sengkang, Kabupaten Wajo dengan nilai kontrak mencapai Rp271,3 juta rupiah. Angka ini jauh lebih tinggi dibandingkan dengan pendapatan asli daerah atau PAD yang diterima Pemkot Palopo di tahun sebelumnya. Pada periode tersebut, PAD yang diperoleh dari berbagai event hanya sekitar Rp150 juta rupiah. Dengan pengelolaan oleh pihak ketiga, Pemkot Palopo juga tidak perlu lagi mengeluarkan biaya untuk pemeliharaan dan perawatan sirkuit, karena hal tersebut menjadi kewajiban penyewa. Selain itu, salah satu keuntungan yang diharapkan dari penyelenggaraan event di Palopo adalah peningkatan perputaran ekonomi. Aktivitas ini dapat mendukung perekonomian lokal karena mempengaruhi sejumlah sektor termasuk penginapan, hotel, dan rumah makan. Kepala Bidang Aset BPKAD Imam Darmawan menjelaskan bahwa sewa aset daerah dibatasi maksimal 5 tahun. Namun untuk sirkuit RMS Pemkot Palopo hanya memberikan kontrak 1 tahun terlebih dahulu. Hal ini dilakukan untuk menilai sejauh mana pihak ketiga dapat mengelola, merawat, dan memberikan kontribusi positif kepada pemerintah kota. Dengan kontrak yang lebih singkat, Pemkot berharap aset daerah tidak terbengkalai. Diharapkan dengan pengelolaan oleh pihak ketiga, aset daerah dapat memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap peningkatan PAD, serta memberikan keuntungan bagi pihak ketiga yang menyewa sirkuit Ratona Motorsport milik Pemkot Palopo. Kemudian ketika di pihak ketiga kan sebenarnya kita juga mendapatkan keuntungan karena tidak membutuhkan biaya pemeliharaan dan perawatan lagi. Ini menjadi eh, kewajiban daripada pihak ketiga yang kita lakukan kerjasama. Nah ini sebenarnya dan pihak ketiga ini pasti akan berusaha untuk mencari event, untuk mendatangkan orang di Kota Palopo. Apa yang kita dapatkan? Yaitu ada multiple effect, artinya ada efek lain seperti penuhnya hotel, penuhnya rumah makan dari betul-betul event yang dilaksanakan. Karena mau tidak mau dengan kewajiban yang dibayarkan ke pemerintah yang besar sekitar 270 juta tahun 2025 ini mengharuskan orang tersebut membuat banyak event di Kota Palopo sehingga memberikan perputaran ekonomi yang lebih banyak untuk pemerintah Kota Palopo. Ya, tahunan kenapa kita tidak langsung 5 tahun karena untuk sewa barang milik daerah itu dibatasi sampai 5 tahun. Nah, untuk tahun kita tidak langsung mengambil 5 tahun seperti yang sudah-sudah, kita mau mencoba 1 tahun dulu. Kita mau melihat ini bagaimana cara pihak ketiga dalam merawat dan memberikan kontribusi bagi pemerintah Kota Palopo. Jangan sampai kita 5 tahun terbengkalai juga di sana. Nah, ini kita tidak mau, sehingga kita coba 1 tahun saja. Pada 24 Desember 2024 lalu telah dilakukan peninjauan dan penandatanganan kerjasama dengan pemerintah kota oleh pihak ketiga yang rencananya akan memulai langkah awal dengan pembangunan musola dan pos jaga di sekitar area sirkuit. Dari Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan, Nada Gabrilia Seruya TV mengabarkan.